Selamat pagi anak-anak Spirit Wahidin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner, yang intinya antara lain adalah 1. Superposisi dua gelombang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Yang kedua, persamaan umum gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin buka kurung KX plus minus omega T plus theta 0 tutup kurung. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi yang tujuannya adalah 1. Mampu menganalisis sumber gelombang bunyi. Yang kedua, mampu menganalisis persamaan efek Doppler. Yang ketiga, mampu menganalisis persamaan intensitas bunyi dan taraf intensitas. Anak-anak, kita masuk ke materi gelombang. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. 1. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi, lambangnya I, didefinisikan sebagai jumlah energi gelombang per satuan waktu atau daya persatuan luas yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Secara matematis dapat ditulis, lihat pada layar. I sama dengan P per A, dengan P adalah daya atau energi gelombang per satuan waktu, satuannya watt. A luas bidang, satuannya meter persegi. I intensitas gelombang, satuannya watt meter pangkat minus 2. Nah, jika sumber gelombang berupa sebuah titik yang memancarkan gelombang serba sama ke segala arah dan dalam medium homogen, luas bidang yang sama akan memiliki intensitas gelombang sama. Intensitas gelombang pada bidang permukaan bola yang memiliki jari-jari R memenuhi persamaan, lihat pada layar. I sama dengan P per A sama dengan P per 4pi kali R pangkat 2. Jika intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber bunyi tersebut ke bidang pendengaran, maka persamaannya menjadi, lihat pada layar. I1 per I2 sama dengan R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Batas intensitas bunyi yang bisa didengar telinga manusia normal antara lain sebagai berikut. 1. Intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran pada telinga manusia adalah sebesar 10 pangkat min 12 watt meter pangkat minus 2 pada frekuensi 1000 Hz dan disebut intensitas ambang pendengaran. 2. Intensitas terbesar yang masih dapat diterima telinga manusia tanpa rasa sakit adalah sebesar 1 watt meter pangkat minus 2. Jadi, kesimpulannya, batasan pendengaran terendah pada manusia adalah 10 pangkat min 12 watt meter pangkat minus 2 dan batasan pendengaran tertinggi pada manusia adalah 1 watt meter pangkat minus 2. Yang kedua, taraf intensitas bunyi. Kepekaan telinga manusia terhadap intensitas bunyi memiliki dua ambang, yaitu ambang pendengaran dan ambang rasa sakit. Bunyi intensitas di bawah ambang pendengaran tidak dapat diterima. Intensitas ambang pendengaran tergantung pada frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia normal adalah antara 20 Hz sampai 20 kHz. Di luar batas frekuensi tersebut, manusia tidak dapat mendengarnya.
Batas intensitas bunyi yang dapat merangsang pendengaran manusia berada antara 10 pangkat minus 12 watt meter pangkat minus 2 dan 1 watt meter pangkat minus 2. Untuk melihat bilangan lebih real, dipakailah skala logaritma, yaitu logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dan harga ambang intensitas bunyi yang Anda dengar. Dan disebutlah dengan taraf intensitas, lambangnya TI. Hubungan antara I dan TI dinyatakan dengan persamaan, lihat pada layar. TI sama dengan 10 log I per I0. Dengan I0 adalah ambang intensitas pendengaran, nilainya 10 pangkat min 12 watt meter pangkat minus 2. I intensitas bunyi, satuannya watt meter pangkat minus 2. TI adalah taraf intensitas, satuannya adalah desibel. Taraf intensitas bergantung pada intensitas gelombang bunyi. Semakin jauh pengamat dari sumber bunyi, semakin lemah intensitas bunyi, dan semakin rendah pula taraf intensitasnya. Demikian juga apabila sumber bunyi semakin sewaktu banyak, intensitas dan taraf intensitasnya juga akan semakin besar. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan gelombang ultrasonik. 1. Dalam bidang kedokteran. Ini di dalam bidang kedokteran, dia dipakai dalam pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Alat ini digunakan untuk mendeteksi bagian dalam tubuh, seperti pemeriksaan leper, ginjal, dan juga janin di dalam rahim ibu yang sedang hamil. Nah, melalui pemeriksaan USG, kelainan-kelainan yang terjadi di dalam tubuh manusia akan cepat dianalisis oleh dokter. Nah, demikian juga dengan kelamin janin di dalam kandungan, dapat diketahui lebih dini. Umumnya, sebagian besar rumah sakit di Indonesia telah dilengkapi dengan pemeriksaan peralatan USG. Yang kedua, mendeteksi kerusakan logam. Nah, alat yang dipakai sebagai alat tes tanpa merusak pada material adalah radiografi sinar X. Dewasa ini, dengan adanya detektor ultrasonik yang sangat presisi, pemeriksaan suatu logam dapat dilakukan dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Detektor gelombang ultrasonik juga dapat dipakai dalam pemeriksaan hasil pengelasan, baik pada pengelasan lempengan logam maupun pada pengelasan pipa-pipa. Selain itu, dapat juga dipakai untuk mendeteksi keretakan pada logam, serta penipisan yang terjadi pada pipa-pipa atau dinding-dinding tangki yang tidak dapat diamati secara visual. Yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Nah, ketika mengukur kedalaman laut, gelombang ultrasonik dipancarkan dari sebuah kapal di atas permukaan air laut. Gelombang merambat di dalam air laut sampai ke dasar laut. Kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh dasar laut. Gelombang ultrasonik yang terpantul akan dideteksi oleh detektor yang ada di kapal. Jika kecepatan perambatan gelombang ultrasonik dalam air diketahui dengan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang saat dikirim dan saat diterima kembali, kedalaman laut dapat dihitung. Jika kedalaman laut adalah S, maka diperolehlah persamaannya. Lihat pada layar. S sama dengan V kali setengah T. Dengan S adalah kedalaman laut, satuannya meter. V kecepatan gelombang di dalam air, satuannya meter per sekon. T waktu yang diperlukan gelombang bunyi dari mulai dipancarkan sampai diterima kembali oleh sumber, satuannya sekon. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan bahwa 1.
Untuk mengukur kecepatan perambatan bunyi dapat digunakan tabung resonansi. Yang kedua, intensitas suatu bunyi pada jarak tertentu dari sumber bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pengamat ke sumber bunyi. Yang ketiga, taraf intensitas sebuah bunyi pada jarak tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. TI sama dengan 10 log I per I0. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan tetap semangat belajar. Salam sehat.